Saya ke Pak Hidayat Nur Wahid. Pak Hidayat, ini Komisi 1 yang kemudian ini diwakilkan pada saat itu oleh Ketua Komisi 1, Pak Atut Adianto gitu ya, menyebutkan bahwa pemerintah ini meminta pemerintah untuk kemudian ini harus sigap menyikapi dan juga mengantisipasi ancaman besar perang Israel dan juga Iran. Kalau menurut Anda sendiri atau menurut Komisi 1, sebenarnya yang sepatutnya dilakukan oleh pemerintah kita saat ini apa? Apa yang harus difokuskan? Ya, yang harus difokuskan diantaranya adalah tentu berpegang pada konstitusi ya. Di pembukaan Undang-Undang Dasar kita jelas menentukan dua hal. Di alinea pertama itu ketentuan tentang berpihak kepada kemerdekaan, dalam konteks ini tentu kemerdekaan Palestina, dan menolak penjajahan yang dilakukan oleh Israel dalam konteks ini. Dan yang di alinea keempat ditegaskan tentang keharusan Indonesia untuk aktif di dalam menghadirkan ketertiban dunia dan berdasarkan pada perdamaian. Dan ini tentu saja mengharuskan untuk lebih berani berperan aktif karena Indonesia diterima dengan sangat baik oleh beragam komunitas, baik itu komunitas PBB, komunitas ICC, ICG, komunitas OKI, dan seterusnya. Nah, tapi saya ingin kembali kepada tadi yang dibicarakan di depan, ya, bahwa tadi mohon maaf Ibu Susi menyebutkan seolah-olah Iran yang Syiah kemudian tidak disukai oleh negara-negara Arab yang Sunni dan karenanya tidak mendukung. Fakta sekarang Ibu, seluruh negara Teluk yang Sunni itu semuanya mendukung Iran. Bahkan barusan tadi siang ada presiden daripada dan juga Qatar. Jadi posisinya sekarang dalam konteks ini tidak lagi dilihat sebagai Sunni Syiah, tapi posisinya adalah bahwa negara-negara ini menolak apa yang dilakukan oleh Israel, melakukan penyerangan terhadap negara berdaulat yang bernama Iran. Dan kalau tadi dinyatakan bahwa sekarang negara Barat tidak menyukai negara yang berdasarkan kepada spiritualisme, maka yang dilakukan oleh Israel seperti yang tadi Bu Susi sampaikan, justru mereka sepenuhnya berbasis pada Tauratisme, ajaran Taurat, kepada spiritual Yahudi, Zionis. Apa yang tadi disebutkan tentang kemungkinan Israel akan mengembangkan dengan mewujudkan Israel Raya, dengan mengambil sebagian kawasan Saudi, sebagian kawasan Mesir, mengambil semua Jordan, sebagian kawasan Libanon, sebagian kawasan Syria, itu semuanya basisnya adalah spiritualisme ala Zionis. Jadi negara-negara Barat sekarang ini sudah menghadirkan satu fakta baru bahwa tidak semuanya mereka menyukai apa yang dilakukan oleh Israel, bukan karena spiritualisme Israelnya, tapi karena kejahatan perang yang dilakukan Israel, kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel. Bahkan ICG sudah membuat fatwa tentang pendudukan Israel adalah ilegal. ICC bahkan menyampaikan bahwa Netanyahu dan Galan melakukan kejahatan perang dan kejahatan militer karenanya difatwakan untuk ditangkap begitu ya. Dan kita mengerti Uni Eropa beberapa hari yang lalu menyatakan, Parlemen Uni Eropa mengatakan bahwa Israel melakukan genosida. Jadi ini semuanya penting juga untuk ditegaskan bahwa yang terjadi sekarang ini memang permasalahan yang sangat mungkin untuk membuka peta yang baru. Bahkan di Amerika Serikat sendiri 60% warga Amerika Serikat menolak bila Amerika diseret oleh Netanyahu untuk terlibat dalam perang melawan Iran. Bahkan yang setuju hanya 16% saja. Sementara sebagian warga Amerika Serikat termasuk anggota Kongresnya, Sanders misalnya dengan tegas menyampaikan menolak bila kemudian Amerika dibawa kepada perang ilegal yang dilakukan Israel terhadap Iran. Amerika sendiri sudah menegaskan kenapa Amerika diminta oleh Netanyahu maupun oleh warga Israel untuk membantu atau untuk ikut perang melawan Iran. Mereka mengatakan, Anda kan katanya hamba Tuhan yang pilihan, kenapa harus minta tolong pada Amerika? Ini perang Anda, bukan perangnya Amerika. Kenapa juga Anda harus mengajak Amerika untuk perang melawan Iran? Kami semuanya sudah terbebani dengan pajak yang luar biasa sangat berat. Jadi saya ingin mengatakan bahwa peta dunia sekarang sudah mulai berubah, dan bahkan yang tadi disebutkan bahwa seolah-olah Iran tidak lebih hebat dari sisi militer dibandingkan dengan Israel. Ternyata dalam komposisi kekuatan militer negara-negara global, Iran itu berada di ranking ke-15, sementara Israel berada di ranking 16. Satu tingkat di bawah. Ini juga bukan hal yang kemudian dengan mudah akan difahami seolah-olah Iran. Poinnya, Pak Hidayat. Tapi nanti kita akan meminta. Ya, kita terima kasih ya kepada pemerintah Iran yang secara terbuka menyampaikan kesiapannya untuk membantu evakuasi warga Indonesia bila diperlukan evakuasi tersebut. Dan dari pihak pemerintah Indonesia melalui Kemlu, melalui beragam kedutaan di sana sudah menyampaikan secara terbuka kepada warga Indonesia
untuk berhati-hati untuk tidak keluar ke tempat umum yang bila tidak diperlukan, dan kesiapan juga untuk terus melindungi bangsa Indonesia. Saya kira itu satu sikap yang sangat baik ya, tetapi seperti yang tadi saya sampaikan di depan, Indonesia itu sangat terhormat, sangat diterima, dan karenanya penting untuk berlaku lebih aktif lagi untuk kemudian menghentikan, karena perang ini eskalasinya bisa kemana-mana dan bahkan sangat meluas. Karena kita mengetahui bahwa di negara Teluk bukan hanya Emirat yang kemudian mungkin sebagian penduduknya adalah Syiah dan kemudian mendukung kepada Iran, tetapi Saudi Arabia yang sering disebut sebagai seteru daripada Iran, yang mayoritas mutlaknya adalah Sunni bukan Syiah, mereka justru juga secara terbuka menyampaikan dukungan kepada Iran begitu. Dan juga di sana ada negara Pakistan yang adalah juga negara nuklir gitu ya, dan mereka secara terbuka menyampaikan dukungan kepada Iran, dan bila Amerika ataupun Iran menyerang dengan bom atom, maka pihak Pakistan siap sedia untuk juga menyerang Tel Aviv atau Iran atau Israel dengan bom atom. Jadi saya menyampaikan bahwa eskalasinya memang bisa sangat meluas, dan apalagi baru saja juga Kementerian Luar Negeri Rusia menyampaikan Amerika jangan main-main dengan masalah ini, jangan ikut-ikutan Israel untuk kemudian menyerang Iran. Bila itu terjadi, maka eskalasinya akan luar biasa. Ternyata sendiri disampaikan oleh Xi Jinping dari China yang kemudian secara prinsip juga menyampaikan hal yang sejenis. Korea Utara juga menyampaikan hal yang sejenis. Dan ini tentu saja bila kemudian terjadi eskalasi yang meluas, tentu akan membahayakan keamanan global, dan karenanya sangat baik bila Indonesia berperan lebih kuat untuk segera melakukan lobby maksimal melalui Presiden Prabowo, dan sekarang lebih kuat begitu ya melalui pemerintah. Bu Susi, terima kasih banyak atas waktunya. Kemudian juga Pak Hidayat Nur Wahid itu sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih. Sehat selalu. Gaza dilakukan semuanya dengan cara-cara yang luar biasa. Baik, itu yang kita harapkan. Itu sudah dilakukan, dan bahkan Holocaust. Jangan sampai perang Israel-Iran ini justru mengalihkan terhadap masalah Gaza yang luar biasa dilakukan secara sangat biadab. Terima kasih. Itu yang kita harapkan sama-sama.